kepada Tuhan saat ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita bawa terus kepada Tuhan. Kita tetap berpaut kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
kehidupan kita. Untuk itu pada sore hari ini, mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita mau meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini kami bisa berikan pujian penyembahan kami kepadamu. Karena kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri semuanya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih setiamu, Dialah hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas kasih dan kemurahan-Mu. Tapi biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami bisa berikan Tuhan, biarlah kehidupan kami, pujian penyembahan kami. Oh Tuhan Yesus, kami mau naikkan hanya kepadamu. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Karena Engkau yang menjadi penolong kehidupan kami. Karena Engkau yang menjadi juru selamat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami semuanya Tuhan. Terlebih mengurapi kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami akan kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar segala pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau saja Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang paling berkuasa, kami memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita datang ke tempat ini
kita mau bersyukur dan kita mau katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datanglah hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Kepada kesedihan yang ada di dalam hatiku, kemenangan juga pujian, sambutlah yang sangat datang hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tangan Tuhan, kesedihan yang ada di dalam
silahkan duduk. Walau kita mengiring Tuhan, tidak hanya suka yang kita dapat ya, ada dukanya juga. Tetapi pujian mereka tak pernah kecewa mengiring Yesus. Karena kalau dia tahu apapun yang menjadi permasalahan kita, dia nggak pernah tinggalkan kita sendirian. Haleluya. Engkau awasan selama aku hidup.
Tuhan dengan kasih Kristus nanti Ibu memimpin berdoa untuk firman Allah. Iya Bapak. Bapak jangan kami Tuhan Engkau tinggalkan. Yesus pegang kami ya Bapak. Engkau sungguh Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat Tuhan menjalani kehidupan kami. Mari Bapak Engkau bersama kami dan kami selalu bersama Engkau Tuhan. Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat sore ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Yesus sobat kami Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya bersama-Mu Tuhan kami punya alasan hidup di dalam dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini Bapak. Biarlah Tuhan pujian ini Tuhan penyembahan kami dengan tulus Bapak kepada Engkau Tuhan boleh terbau harum di hadapan-Mu Bapak. Saat ini juga Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biar senantiasa firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami bertumbuh dan bertumbuh semakin bertumbuh. Selalu kuat di dalam buat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu biji mata-Mu, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Biar Roh Kudus yang beracara, biar Roh Kudus yang berkarya saat hamba-Mu Tuhan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua, urapi pendengaran kami, urapi Tuhan mulut kami, urapi jiwa kami Tuhan, sehingga berkat-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan boleh rema di dalam kehidupan kami Bapa. Mengampuni segala dosa kami supaya layak kami menerima berkat-Mu saat sore ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum kita dengarkan firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi merasakan cinta Tuhan, boleh dipersilakan. Kalau ada yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, kan boleh dikesempatan. Shalom. Kami ucapkan selamat sore dan selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya rindu untuk bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan selama menghadapi wabah corona ini. Saudaraku, pujian saya, nyanyian saya setiap petang maupun pagi maupun malam, saya selalu pujikan, tak usah, ku takut Allah menjaga. Itu pujian favorit saya saudaraku selama ini. Dan ketika hari Jumat kemarin ada tamu saudaraku di rumah saya, ada tamu seorang medis, dokter dan bidan, suami istri saudaraku. Beliau ini sudah berumah tangga berapa tahun, belum punya anak. Beliau merindukan seorang anak, sudah berusaha secara medis maupun apapun, tetapi belum punya sampai sekarang. Dan kemarin itu pergi ke Sragen, ke tempat Bapak Pendeta Robert di sana untuk minta didoakan supaya dikasih momongan begitu. Dan kebetulan itu jemaatnya menantu saya, hamba Tuhan Sunardi di sana. Terus yang mengantarkan menantu saya terus mampir ke tempat saya. Malamnya itu karena beliau setelah keluar dari parabet itu terus muntah terus, katanya apa mabuk begitu. Akhirnya itu lemes sekali. Dan ketika entah sakit apa saya tidak tahu, tetapi beliau Bapak dokter ini karena beliau medis jadi tahu apa
dikerjakan sama-sama bilang gitu, ayo didoakan gitu. Terus saya disuruh pegang itu minyak urapan itu, terus saya berdoa sama menantu saya, sama anak saya, semua saya ajak berdoa. Akhirnya saya olesi, saya tumpang tangan begitu. Akhirnya itu terus bisa tidur. Dulunya itu gelisah terus pagi-pagi bangun pagi saya kasih salam, selamat pagi Bu Ira namanya. Ya selamat pagi. Bagaimana, bisa tidur atau enggak? Aduh, aku setelah didoakan terus aku enggak terasa apa-apa, langsung tidur ketok sampai pagi ini tadi. Puji Tuhan, aku rasakan seperti itu. Jadi beliau ini adalah seorang medis yang istilahnya itu berdua itu cari uang terus ya, sampai enggak mau cari Tuhan. Latar belakangnya orang digaji memang. Terus beliau itu katakan, saya selama mengikuti ibadah di tempat Pak Pendeta Sunardi ini kok rasanya lain, tidak seperti dulu, bilang gitu. Oh iya Bu, orangnya harus lemah lembut gitu. Terus bapaknya juga begitu. Karena apa ya Bu? Karena di situ ada Roh Kudus yang berkarya. Oh, betul memang. Saya ini sekarang peka ada apa sedikit, saya terasa gitu. Oh puji Tuhan, katakan seperti itu. Terus ya saya subi ala kadarnya makanan randiato, saya juga nggak pernah masak. Akhirnya itu mereka katakan, aku di rumah ini kok rasanya kok sejuk ya. Bapaknya panas loh Bu, ini saya katakan seperti itu. Iya maksudnya hati saya, bilang gitu. Puji Tuhan, aku bilang gitu. Campur larang seperti ini Bu. Ini memang dulunya gudang, tapi sekarang saya tempati karena rumah saya tak suruh tempati anak-anak saya. Jadi anak saya 7 itu semua sudah kebagian semua Bu, raketang jelek. Nah ini tinggal gudang ini yang saya tempati, saya katakan seperti itu. Makanya maafkan ya, saya terima kasih Ibu Bapak mau datang ke rumah saya, tapi inilah keadaan rumah saya penuh sampah, saya katakan seperti itu. Ah itu bukan sampah kok, itu bahan obat-obatan, bilang begitu. Puji Tuhan saudaraku, di situ saya merasakan bahwa sekalipun rumah saya itu jelek, sekalipun campur sampah seperti itu, namun beliau katakan bahwa di sini kok sejuk. Pak, saya kira hawanya, padahal hawanya panas, katanya hatinya yang sejuk. Puji Tuhan saudaraku, di situ ada kuasa Allah yang berkarya. Maka dari itu saudaraku, jangan takut seperti firman Tuhan katakan. Tidak usah takut corona. Corona di sini tidak ada. Yang ada itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan berfirman bahwa sekalipun 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyentuh kita. Yang semua yang percaya kepada Tuhan, ada amin. Tidak usah takut, karena Tuhan menjaga kita semua. Ada amin saudaraku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Tuhan, ini masih ada? Kalau tidak ada, kita akan dengarkan firman Allah. Mari kita ambil Alkitab kita. Puji Tuhan, kita boleh lihat kuasa Tuhan bekerja ya. Buat anak-anak Tuhan, jadilah saksi di mana pergi dan berada. Kalau mereka merasakan dalam hidup kita ada Tuhan, saksikanlah kepada mereka dan mereka percaya kepada Tuhan. Kita siapkan hati. Mari kita ambil Alkitab kita buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Kalau udah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 2 ayat 16.
Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Kristus mengendalikan pikiran kita. Kalau kita telah baca firman Allah tadi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada manusia yang tahu, Tuhan yang mengetahui isi hati kita semuanya. Pikiran-pikiran kita semua Tuhan tahu. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia penasihat yang ajaib, Dia pembela, penolong dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur. Ya, kata firman Allah, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Biarlah pikiran Kristus itu menguasai dalam pribadi kita masing-masing. Haleluya. Pikiran kita, pertama pikiran adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pikiran akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Karakter akan menentukan cara hidup masa depannya. Karena karakter membuat kita bahagia atau sengsara. Maka perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita dinyatakan jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita datang ibadah kepada Tuhan, biar kita pusatkan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan. Jangan sampai tubuh jasmani kita ada di gereja, tetapi pikiran kita ngelamun sana sini. Ya. Allah mau pikiran kita, kehidupan kita, tubuh kita ini benar-benar menyembah kepada Tuhan, benar-benar mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita diingatkan jangan hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Jadi Tuhan peringatkan kita dengan kebenaran firman Allah. Kita sudah diberikan firman Allah supaya kita belajar, dan Dia berikan firman-Nya supaya kita dapat melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia melakukan apa saja dia rasa baik dalam kehidupannya. Tetapi kita sudah tahu ini yang dosa, ini yang tidak, ini yang berkenan kepada Tuhan, ini yang tidak. Kenapa firman Allah yang mengajarkan kepada kita? Hikmat dari Allah diturunkan kepada kita supaya kita mengerti apa yang kita lakukan. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 17 itu. Kehidupan kita harus sepenuhnya dikendalikan oleh Yesus Kristus. Kalau kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan, maka semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita akan lihat hasil atau buktinya. Tetapi kalau kita melakukan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, tanpa memohon pertolongan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Sebab itu kita yang sudah tahu firman Allah, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, campur tangan, mendahului semuanya, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Juga saudara sudah merasakan di waktu juga sakit, kita sudah berdoa, Tuhan mau periksa, Engkau mendahului semuanya, biar semua berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan singkirkan semua perkara yang kami tidak inginkan berlaku dalam hidup kami. Senantiasa kita meminta perlindungan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan pikirannya seseorang akan memikirkan, mengucapkan dan melakukan hal-hal yang positif.
Jadi kalau kita memikirkan, seorang akan memikirkan, mengucapkan dan melakukan hal-hal yang positif atau negatif, tinggal kita memilih mana yang kita akan lakukan di dalam pikiran. Ya. Ini peperangan rohani seseorang terjadi, ya, di dalam kehidupan orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi banyak tantangan mendatangi dalam kehidupan kita orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Allah. Bagaimana caranya kita melawan tipu daya iblis ini mengganggu dalam kehidupan kita? Jadi melawan segala tipu daya iblis yang berusaha menyerang pikiran kita dengan alasannya yang licik. Sebab iblis paham benar betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri, ya. Jadi iblis tahu kelemahan kita di mana, tetapi kita tahu ada Tuhan pembela kita. Kalau kita selalu meminta pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan jalan-jalan keluarnya. Ini yang dipikirkan. Jangan kamu memikirkan pikiran-pikiran yang jauh daripada Tuhan atau yang menyakitkan hati Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Tuhan memberikan apa? Senjata buat kita. Kelengkapan senjata Allah. Ya, kalau orang kita ini bagaikan orang-orang perang. Ya. Mana senjata kita? Senjata kita adalah firman Tuhan. Firman Allah ini adalah perlengkapan senjata kita. Kalau ada firman Allah dalam hati kita, kita dapat melawan segala tipu daya iblis yang menjatuhkan iman kita. Dia tahu apa yang kita ucapkan, dia tahu apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita ada firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita mampu menyelesaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 16, ya, Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat itu selalu memanah kita, menghancurkan iman kita. Tetapi kalau ada, ya, kita ini perisai iman, ada kebenaran firman Allah, dia tidak mampu melawan kita. Hanya kita lawan itu dalam nama Yesus. Kita perkatakan firman Allah, maka dia akan berlalu dari hidup kita. Seringkali kita merasakan, aduh kenapa ya kekuatan kesehatan saya begini. Kita panggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam saya Tuhan, sembuhkan penyakit saya. Tuhan pasti menolong. Iblis dikalahkan. Itulah sebabnya kita selalu menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Memang panah-panah iblis itu selalu menyerang dalam kehidupan kita supaya kita kalah, supaya kita melakukan perbuatan yang menyakitkan sesama, amat terlebih menyakitkan hati Tuhan. Tapi firman Allah katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 11. Jadi kita harus pakai apa? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu firman Tuhan. Itulah senjata Allah. Itu yang memberikan kemenangan buat kita, orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan. Itu yang memberikan kemenangan buat kita. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Memang kalau tidak ada firman Allah kita akan kalah. Tetapi firman Allah itu ya dan amin, membela, menolong kita semuanya. Sebab kita tidak sia-sia kalau datang ibadah memuliakan nama Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Lebih dari itu kita terima kelengkapan senjata Allah, bagaikan penjaga dalam kehidupan kita, melindungi kita dari
dari kuasa-kuasa setan yang mau menyerang dalam kehidupan kita. Untuk menang melawan tipu muslihat iblis, kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita, apa saudara, kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hanya firman Allah itu yang memampukan kita bagaikan senjata yang ampuh dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Kata Rasul Paulus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong sempurnakan kami, bela kami apabila kami memikirkan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Ya. Izinkan Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pikiran kita semua yang datang. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia mengerti, Dia maha tahu. Ya. Bagaimana caranya? Sediakan waktu secara intensif untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah. Jadi kalau kita selalu izinkan Roh Allah membaharui hidup kita, tentunya kita ada kerukunan, ada kesatuan berdoa, membaca firman Allah dan merenungkannya. Itu yang meneguhkan kita, itu yang menguatkan kita, saudara. Karena firman Allah ini kuat, dia teguh di dalam kehidupan kita. Dia mampu menolong kita semuanya. Supaya pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran atau hal-hal yang positif. Saudara-saudara, sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Ibrani 4 ayat 12, saudara bisa baca di situ. Ya. Memang firman Allah itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah ini jah dan amin. Sangat melindungi, menolong orang-orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Ya. Firman Allah yang memampukan, meneguhkan, menguatkan semuanya. Ya. Pikiran-pikiran yang terpengaruh dengan masalah, bila membaca firman Allah, diteguhkan, dikuatkan, dia kendalikan pikiran-pikiran kita. Ya. Beberapa banyak hamba Tuhan kalau kita lihat mereka di dalam pelayanan, mereka boleh lihat kuasa Tuhan bekerja sama dengan mereka, sehingga mereka mengaminkan walau ada beban, ada masalah datang dalam kehidupan mereka seperti Paulus dan Silas. Mereka memberitakan firman Allah, mereka melayani Tuhan, tapi mereka ditangkap, ya, lalu dimasukkan dalam penjara. Orang yang memikirkan pikiran yang tidak baik, mereka penjarakan mereka supaya mereka tidak memberitakan Injil. Tetapi kalau Tuhan yang perintahkan, kalau Tuhan yang percayakan, walaupun ada yang menghalangi, merintangi, walaupun mereka dimasukkan dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan melihat hati pikiran mereka. Apakah mereka berpaut kepada Tuhan atau hanya memikirkan masalah? Aduh, melayani Tuhan kok ada masalah, begini-begini. Tidak, saudara. Mereka lawan masalah itu. Saudara, walaupun kaki mereka dipasung, tangan mereka dipasung, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka katakan, mulut kita ini tidak diblester. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman mereka yang terpenjara katakan, wah, mestinya hati susah, kok mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi mereka boleh lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka dipukul, saudara, didesah. Tapi mereka tidak perhatikan itu. Walaupun badan mereka ada pilur-pilurnya, dia sakit penyakit bukan karena dipukul, tapi mereka tetap tekun kepada Tuhan. Mereka tahu ada rencana Tuhan yang boleh kerjakan dalam kehidupan mereka. Tahu-tahu sementara mereka berdoa tengah malam,
Kedua hamba Tuhan ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka rasakan hadirat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Gempa terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Ya, semuanya terbuka. Lalu kepala penjara lihat, loh, dia ambil pedang, dia bilang, lebih baik saya mati daripada sudah lari semua orang-orang penjara ini sudah lari. Lalu Paulus dan Silas berkata, jangan pengatakan dirimu, kami semua dalam tahanan ini tidak ada satupun yang lari, semua ada di dalam sini. Udah terus lari datang kepada Paulus dan Silas. Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Kamu harus percaya kepada Tuhan dan lakukan firman Allah. Oh, dia mengikuti semua apa yang dikatakan. Pikirannya kepala penjara ini, aku begini aja saya daripada saya menanggung akibat karena terjadi demikian. Tetapi Allah itu ada caranya. Ada masalah, tetapi di balik masalah itu ada rencana Tuhan, ada jiwa yang bertobat. Bukan cuma kepala penjara, keluarganya diselamatkan. Kita boleh lihat Allah bekerja dengan heran. Ya. Pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang tidak baik, mereka tinggalkan Paulus dan Silas ini. Mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka bilang, dengan sakit penyakit ini, dengan masalah ini, saya tidak mau pikir. Tuhan lebih berkuasa. Penderitaan Yesus lebih berkuasa, lebih menderita daripada kita. Dia mati disalib, dipukul. Kalau kita lihat layar televisi, dia dipukul, diinam, ya, dicambuk, dan dagingnya tertarik. Jadi yang dia melakukan firman Allah, dia berkuasa, Tuhan berkuasa. Tapi kenapa dia biarkan dirinya disiksa? Dia menunjukkan kepada kita, apabila kita ada masalah, ingatlah penderitaan Yesus. Di balik penderitaan itu kita akan lihat kasih dan kemurahan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita lihat Yesus lakukan semua itu karena apa? Karena menyelamatkan kita semua. Dia memberi contoh kepada kita. Apabila ada beban, masalah, sakit, penyakit, jangan pandang masalah itu, pandang aja kepada Tuhan. Pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya saya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Saya tetap mengarahkan pikiran dan pandanganku kepada Tuhan. Dan kalau kita selalu mengarahkan semua kepada Tuhan, Dia akan kerjakan semua dengan baik dan lancar dalam kehidupan kita. Buktinya pada sore hari ini kita semua, ya, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ini bukan kuat gagah kita, tetapi ini adalah kasih dan anugerah Tuhan yang Dia boleh kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, atas kasihnya di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita dapat melawan setiap serangan iblis. Memang, ya, kalau ada kelengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita, kita dapat melawan. Bukan dengan kuat gagah, tetapi dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudusnya memampukan menjalaninya. Pikiran yang dipenuhi firman Allah akan berdampak kepada tindakan kita. Jadi tindakan kita akan berdampak. Orang dicemoohi, orang disakiti, dia bilang aja, ya. Dia pikir, buat apa saya melawan? Saya tahu ada Tuhan pembelaku. Itu yang merasakan di kekuatan firman Allah memampukan dia. Dan kalau kita lihat juga, ya, bagaimana Raja Daud, dia pernah menderita, dia dalam kesesakan, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Apa yang dia kerjakan, ya? Apabila bertambah banyak pikiran, memang orang kalau ada masalah banyak pikiran, pikir sana sini, ya. Dalam batinku penghiburanmu menyegarkan jiwa. Daud berkata, penghiburanmu menyegarkan jiwa. Banyak pikiran, serahkan kepada Tuhan. Buat apa saya mau pikirkan masalah? Masalah serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara taruh di sini, simpan di dalam batin saudara, jadi kuman, saudara, jadi penyakit. Jadi jangan, serahkan saja kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi hal-hal negatif akan memaksa kita untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh pikiran kita. Jadi yang negatif itu seringkali memaksakan kita untuk mengikuti pikiran kita. Tetapi mari kita selalu berkata seperti Rasul Paulus,
menasihati ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu ya. Di dalam Efesus 4 ayat 23, biarlah kita selalu dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, supaya pikiran tetap dalam keadaan bersih. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, pikiran kita masih bisa terpengaruh dan tergoda oleh apa yang ada di dunia ini. Memang masih bisa terpengaruh, saudara, apa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kita selalu minta kekuatan daripada Tuhan, memampukan kita mengatasi semuanya. Karena firman Allah berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya ya. Di dalam Amsal 16 ayat 9, kali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi yang menentukan arah langkah kita Tuhan semuanya. Kita memikir-mikirkan jalan hidup kita, bagaimana ya keluargaku, bagaimana anak-anakku nanti kuliah, bagaimana mereka mau kerja. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Langkah kita semua ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ngatur, asalkan kita mau pasrah kepada Tuhan. Kalau kita berpikir, anakku mana ya Tuhan, masa-masa muda gimana, serahkan aja kepada Tuhan. Tuhan nanti kerjakan menurut kehendaknya ya. Sama saudara, orang juga, aduh jodohnya mana ya, Tuhan sudah siapkan semuanya. Walaupun manusia bilang ini, tapi kalau Tuhan bilang bukan iya, ini semua hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi Allah yang menentukan arah langkah kita dalam dunia ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hidup kudus dan benar di tengah dunia ini bukanlah pekerjaan mudah ya. Dunia sangat membenci kekudusan dan kebenaran, tapi itulah yang diminta Tuhan. Kita berdoa biar kita mampu melakukannya. Dia menasihati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan memberi hikmat buat kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna yang diberikan kepada kita supaya kita dapat membedakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mintakan kepada kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Bersyukur kita ada di tempat ini saat ini, boleh mendengarkan kebenaran firman Allah yang mengajarkan kepada kita. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita sudah tahu itu baik, kita tidak lakukan, saudara, kita berdosa. Yakobus pasal 4 ayat 17. Daud selalu berkata, selidikilah. Dia katakan, selidikilah aku ya Tuhan,
dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Itu kata Daud ya dalam Mazmur 139 ayat 3 dan ayat 24 berkata, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia selalu minta pimpinan Allah. Kalau dia sudah serong jalannya, tuntun aku Tuhan pada jalan yang kekal atau jalan yang benar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kemampuan, kebisaan kita semua, kepintaran kita, tapi andalkan Tuhan bahwa Dia senantiasa memberkati apa yang kita kerjakan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 Amsal pasal 3 pada ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Dan ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Puji Tuhan. Ada jaminan buat kita di dalam melakukan kebenaran firman Allah. Sebab itu mari kita mempercayakan kepada Tuhan segenap hati kita, pikiran kita, hidup kita semua percayakan kepada Tuhan. Dan kita berkata, kalau jalanku serong Tuhan, kendalikan pada jalanmu. Ya, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan kita sendiri. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apabila kita mendengarkan kebenaran firman Allah, lalu kita berkata, Tuhan, saya merindukan, saya merasakan pertolongan, kesembuhan daripadamu. Sebab itu biarlah kebenaran firman Allah tancap dalam hati kami dan memberikan kemampuan, kesanggupan kami menjalaninya. Kami merasakan pimpinan Allah, tolongan Allah dinyatakan. Tuhan, dan berkatalah, Tuhan, kendalikan hidup kami supaya tertuju pada jalan kebenaran. Awasi hidup kami dengan Roh-Mu supaya mampu melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Berdoalah biar Roh Tuhan menerangkan lebih jelas supaya kita dapat jalani dan kita boleh merasakan manfaatnya firman Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik, singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan itu lagu yang berkata, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku.
bagi-Mu. Haleluya, mari Engkau dalam kami dalam Engkau. Haleluya. Tuntunlah langkah hidup kami pada jalan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kita mohon dengan kasih Kristus nanti tujuan mau berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji syukur dan mendengarkan naikkan bahagia-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang telah Kau-urapi Bapa. Tuhan Yesus, sesungguhnya hamba-Mu inilah biji mata-Mu, hamba-Mu ini wakil daripada-Mu. Ajarkan kami dengar pada firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi ya Tuhan penghiburan Tuhan di saat kami susah Bapa, menguatkan di saat kami lemah Bapa. Firman-Mu itu ya dan amin Bapa. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup kudus di pemandangan-Mu Bapa, sehingga kami tidak ya Tuhan berdasar celah Tuhan, tetapi ya Tuhan kami sering melakukan menyakitkan hati-Mu. Tolonglah Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan dan kekurangan kami, sucikan hati kami, layakkan kami selalu dekat kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Ani Robert yang telah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati pelayanan beliau, berkati kesehatannya, berkati ya Tuhan rumah tangganya, berkati anak cucunya dimanapun mereka berada, baik yang di Semarang, di Ngawen maupun di tempat ini Bapa. Terlebih berkati pastornya, cukupkan segala kebutuhan hari demi hari, baik makan minum pakaiannya Bapa, semuanya akan diserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan membimbing, berikan panjang umur kesehatan Bapa, supaya bisa melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Jikalau kami sudah menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan melalui firman-Mu, saat ini kami akan mempersembahkan sedikit diri kami Bapa. Engkau tidak menilik besar kecilnya, namun Engkau menilik sampai ke dasar hati kami, keikhlasan kami, ketulusan kami, sehingga ini berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, mungkin pujian, singer, pemain musik, kasih kita semuanya. Tuhan memberkati pengorbanan saudara. Kita akan nyanyikan itu kori berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tidak
pada warta jemaat. Hari Rabu ada ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi ibadah umum ya jam 6, sorenya jam 4 seperti ini. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Didi Adriono hari Sabtu tanggal 25 Juli dan Saudara Adam tanggal 20 Juli hari Senin. Kita berdoa juga bagi yang menentukan kuliah ya, Nathan dan Johnson, biar Tuhan tentukan di mana mereka akan kuliah. Juga doa kesehatan umat-umat Allah yang terganggu, baik Bapak Pengwi, Ibu Huta Barat, Ibu Yuli, bahkan Ibu Nabi Tupulu, Bapak Cukri, biar Tuhan bukan sempurna, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan itu kor yang berkata seperti wanita. Nanti doa penutup dibawakan oleh Bapak Hesti. Haleluya, kami mau tetap setia melayani Tuhan sampai mahkota kehidupan yang Engkau telah janjikan itu menjadi bagian kehidupan kami. Tentu banyak hal yang kami harus lalui, banyak hal yang kami harus jalani, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Allah dicurahkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga buat kehadiran di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka kami boleh diisi lagi, ditaburi lagi dengan kebenaran firman Allah. Memberikan kekuatan bagi iman kami untuk kami tetap memandang Engkau lebih dari segala-galanya. Kami percaya Tuhan, biarlah dengan firman Kristus yang Engkau telah bagikan kami memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, sehingga pikiran kami, hati kami senantiasa berpikir positif, berpikir secara Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan luar biasa, dengan kesehatan kekuatan, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau karuniakan keamanan, Engkau karuniakan keselamatan. Bahkan Engkau
Tuhan lindungi bangsa dan negara kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ada virus corona yang menakutkan bagi setiap manusia, tetapi kami percaya kiranya Tuhan Engkau melindungi bangsa dan negara kami, sehingga masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami boleh terlindungi, boleh aman, boleh nyaman, dan semuanya kami boleh beraktivitas dengan baik, boleh beraktivitas dengan biasanya, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para pemerintah kami Tuhan, baik Bapak Presiden, oh Tuhan Yesus, Wakil Presiden, kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati mereka, para dokter, para medis Engkau memberkati, pakai mereka semua, biarlah Tuhan mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, semuanya buat untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Oh pemimpin-pemimpin lainnya Tuhan Yesus, baik MPR, DPR juga Tuhan, Engkau pakai mereka semua supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para pemimpin daerah, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota Tuhan, bahkan kecamatan, desa Tuhan, Engkau pakai mereka semua, berkati mereka semua Tuhan, biarlah mereka semua juga boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripadamu, hikmat, marifat daripadamu Tuhan, supaya Tuhan semua yang mereka kerjakan untuk semua kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa buat Randu Blatung di Kecamatan Randu Blatung, Engkau memberkati Tuhan. Oh pemerintahan Kecamatan Randu Blatung, Engkau memberkati polisi dan TNI yang ada yang menjaga keamanan di Randu Blatung, Engkau memberkati Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati tanah Randu Blatung ini Tuhan, baik hasil pertanian, hasil peternakan, perkebunan, bahkan semuanya Tuhan Engkau memberkati, sehingga Tuhan kami boleh menikmati juga berkat di atasnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan memberkati Kecamatan Randu Blatung ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan terlebih Tuhan khususnya kami berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu yang mempunyai usaha, baik itu pertanian, peternakan, perkebunan Tuhan, bahkan usaha-usaha yang lain, Engkau kiranya memberkati. Biarlah Tuhan lewat pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencaharian mereka, Engkau kiranya memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dan dengan berkat itu Tuhan mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan yang berulang tahun, baik Ibu Yuli Tuhan, baik Saudara Adam Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, karuniakan mereka ke semua Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Karuniakan mereka kesetiaan di dalam mereka mengiring akan Engkau, karuniakan mereka takut akan Engkau, supaya mereka senantiasa mengutamakan Engkau, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, umur yang panjang yang Engkau berikan bagi mereka, mereka menyadari itu semua bukan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan dari kekuatan mereka sendiri, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati keluarga Ibu Yuli Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat umat-umat kepunyaan yang kesehatan mereka terganggu, kiranya Engkau sempurnakan, baik Tante Yuli, Ibu Tabarat, Mama Hose Tuhan, Bapak Jupri, Om Wi juga Tuhan, Engkau tolong mereka semua. Bahkan mertua dari Mas Didi Tuhan, Engkau tolong orang tua dari Ibu Yuli Tuhan, Engkau Tuhan menjamah mereka semua, sempurnakan kesehatan mereka semua. Kami panggil nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau jamah mereka, sempurnakan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat, kuat, sempurna. Mereka boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat kepunyaan-Mu yang sudah datang pada sore hari ini. Apapun yang menjadi beban, pergumulan kehidupan mereka, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kiranya Tuhan mereka dimanapun saja mereka pergi dan berada, sertai mereka Tuhan. Biarlah Allah Immanuel
selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas, bekerja, melakukan segala sesuatu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan Engkau berkati setiap Tuhan pekerjaan umat-umat kepunyaan-Mu, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, usaha-usaha mereka Tuhan, baik toko dagangan mereka, usaha pertanian mereka, perikanan mereka Tuhan, bahkan ternak mereka Engkau memberkati. Biar berkat Allah tercurah di dalam kehidupan mereka semua, dan mereka boleh melihat bagaimana cinta kasih Tuhan boleh nyata senantiasa dalam kehidupan mereka. Oh, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak inginkan, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan niat menajam. Kami tolak dalam nama Yesus. Virus-virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah protek Allah, kanopi Allah selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Sehingga dengan itu Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pergumulan perkuliahan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan yang baik, sehingga Tuhan mereka boleh mendapatkan fakultas atau Tuhan Yesus perkuliahan dengan baik, dan mereka boleh melihat bagaimana Allah menyertai di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat kepunyaan-Mu yang sudah Tuhan Yesus mengorbankan waktu mereka, mengorbankan keuangan mereka, yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau memberkati. Berkati juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik. Engkau memberkati, yang menjalankan kolektif, yang sudah berdoa, yang bersaksi. Engkau berkati mereka semua. Ya, berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengantar penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.